Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami memohon ampun kepadanya. Kami berlindung kepadanya dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Amma ba'du. Sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang paling sempurna. Agama yang paling sempurna dalam menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik terkait dengan masalah dunia maupun agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum." Yang artinya, tidak tersisa satupun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Tidak terkecuali amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amalan yang menggugurkan dosa-dosa, serta amalan yang akan meninggikan derajat, juga telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah diragukan bahwasanya di antara hal yang paling bermanfaat adalah sibuk dengan ilmu, mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Dan di antara ilmu agama yang sangat penting untuk dipelajari adalah ilmu agama yang berkenaan dengan hal-hal keseharian kita. Bahkan, memiliki ilmu yang berkenaan tentang hal-hal keseharian kita adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Di antara kegiatan yang akrab dengan keseharian kita adalah memberi hadiah dan menerima hadiah. Oleh karena itu, mempelajari hukum seputar memberi hadiah atau menerima hadiah merupakan suatu hal yang sangat-sangat urgen. Banyak orang yang berasumsi bahwasanya semua hadiah itu hukumnya halal, manakala diberikan dengan penuh sukarela. Anggapan banyak orang ketika sebuah hadiah diberikan secara sukarela, maka halal-halal saja menerimanya dan boleh-boleh saja memberikannya, bahkan dianggap bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tahadu tahabbu, yang artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan merincikan beberapa hukum tentang hadiah. Hadiah ada 4 macam sebagaimana terdapat di dalam Fathul Qadir, buku fikih mazhab Hanafi. Yang pertama, halal untuk kedua belah pihak yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah. Semacam memberikan hadiah supaya kita semakin disayang dan dicintai oleh yang memberi hadiah. Sebelum memberi hadiah boleh jadi tidak kenal. Setelah memberi hadiah kemudian kenal. Memberi hadiah lagi menjadi semakin akrab.
memberi hadiah lagi menjadi semakin ingat dengan yang memberi hadiah. Yang kedua, haram bagi yang memberi dan yang menerima. Semacam memberi hadiah kepada seseorang sebagai modal untuknya berbuat kejelekan dan kezoliman. Yang ketiga, haram bagi yang menerima hadiah. Hadiah supaya orang yang diberi hadiah tidak berbuat zolim, semacam hadiah kepada preman kampung yang namanya pajak keamanan atau uang keamanan. Upeti keamanan supaya usahanya tidak diganggu. Haram untuk orang yang menerima. Bagi orang yang memberi tidaklah haram, karena dia memberi uang tersebut dalam rangka mengamankan dirinya dan usahanya adalah usaha yang halal. Ini yang menyebabkan investasi di luar Jawa itu sulit, karena uang keamanannya sedemikian banyak. Semuanya minta dari yang bawah sampai yang tengah, sampai yang atas semua minta uang keamanan. Maka biaya yang paling membengkak adalah biaya keamanan jika para pengusaha membuat investasi terutama di luar Jawa. Biaya yang paling besar adalah hadiah untuk supaya orang tidak berbuat zolim. Kemudian yang keempat, halal bagi yang menyerahkan dan haram bagi yang diberi. Tidak jauh berbeda dengan jenis ketiga. Memberi hadiah untuk mencegah kekhawatiran yang bisa ditimbulkan bagi orang yang memberi hadiah. Dia akan mengganggu nyawanya, hartanya, keluarganya, dan kehormatannya. Nah, kemudian hadiah karena syafaat. Para ulama Syafi'iyah menegaskan bahwasanya hadiah di antara sesama rakyat sebagiannya dengan yang lain. Manakala hadiah tersebut karena mengharapkan sesuatu yaitu timbal balik, harta atau semata-mata menginginkan kecintaan, maka hukumnya boleh. Dalam sebagian kasus hadiah itu dianjurkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.